Halo Genjoter, selamat datang kembali di channel ini. Dimanapun kalian berada, saya harap kalian masih bisa tetap santuy. Oke, pada video kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Layover. Film ini menceritakan dua sahabat cantik nan seksi yang saling bersaing untuk mendapatkan batang bengkok seorang pria. Hingga membuat mereka berdua berlomba-lomba agar bisa duluan mencicipi batang bengkok tersebut. Nah, siapakah di antara mereka berdua yang bakalan bisa menikmati batang bengkok tersebut? Oke, daripada kebanyakan dengan ocehan saya, mending langsung saja yuk kita ke alur ceritanya. You're a superhero. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang guru muda cantik bernama Kate. Saat sedang asik mengajar, tiba-tiba dia dipanggil oleh kepala sekolah. Dia diberitahukan kalau gaya mengajarnya kurang baik untuk anak muridnya. Alhasil dia diberikan waktu untuk liburan musim panas. Sedangkan di tempat lain, ada seorang wanita cantik lainnya yang bernama Meg sedang melakukan pertemuan dengan calon konsumennya. Dia bekerja sebagai sales produk make up luar negeri. Tapi dikarenakan si Meg ini menjual produk dari kampungnya Opa Kim Jong-un, konsumennya pun malah menolaknya. Dan saat dia hendak pulang, mobilnya malah diderek oleh pihak berwajib akibat dirinya parkir sembarangan. Dikarenakan stres dan mumet, Meg akhirnya berpesta dan minum-minum bersama Kate. Selain itu, ternyata Meg juga habis menikmati layanan jasa Gigolo untuk memanjakan serabi legitnya. Nah, si Kate dan Meg ini merupakan dua sahabat yang tinggal bersama. Mereka berdua merupakan sahabat dari kecil. Meg juga bercerita mengenai jualannya yang gagal. Begitu juga dengan Kate. Dia bercerita mengenai dirinya yang diprotes karena cara mengajarnya yang kurang baik. Malam harinya, Kate dan Max menonton acara favoritnya. Mereka berdua ternyata menyukai seorang pria yang suspek dan mempunyai profesi sebagai pemadam kebakaran. Mereka berdua benar-benar menyukai pria seperti itu. Bahkan katanya bisa bikin rawa-rawa mereka menjadi banjir. Selesai nonton, Kate pun pergi untuk tidur. Tapi saat lagi asik-asik tidur dan hari masih gelap, si Max ini pergi membangunni Kate dan mendadak banget untuk pergi liburan ke Florida. Saking mendadaknya, Max sudah pesanin tiket penerbangan 3 jam yang akan datang. Lalu mereka pun buru-buru. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai di bandara, ternyata sudah banyak orang yang sedang mengantri dan membuat mereka akan terlambat. Melihat itu, si Meg pun mendekati dan menggunakan trik merayu sang penjaga loker. Saat dia pura-pura menjadi member first class, dia pun malah menunjukkan dalamannya. Awalnya trik itu tidak berhasil. Tapi tak lama kemudian, si penjaga itu pun memanggil mereka dan akhirnya Max pun berhasil. Dan mereka pun bisa masuk ke dalam pesawat tanpa perlu mengantri. Dan di sini ternyata si Kate mempunyai fobia ketinggian, sehingga membuat dirinya menjadi tidak nyaman. Tak lama kemudian datanglah seorang pria gondrong, suspek, dan good looking, yang duduk di tengah mereka dan membuat mereka berdua tercengang. Setelah pesawat lepas landas, mereka pun berkenalan. Si pria ini bernama Ryan. Diketahui Ryan ini akan pergi ke pernikahan. Dan mereka mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian si Ryan ini. Bahkan si Max malah mendesak untuk mendapatkan perhatian dari Ryan. Saat beberapa saat terbang, sang pilot memberitahukan penumpangnya kalau pesawat akan mendarat di St. Louis dikarenakan adanya badai Cindy yang melanda di udara. Kate dan Max terpaksa harus menginap di sebuah hotel di St. Louis. Dan alangkah kagetnya, Ryan ternyata ada di hotel yang sama. Dan Ryan akhirnya mengajak Kate dan Max untuk pergi minum nanti. Setelah masuk ke kamar, ternyata koper si Max malah ketinggalan dan terpaksa membuat dia harus mencari gaun agar dia bisa terlihat mempesona di hadapan Ryan nanti. Dia pun berusaha mencari mall terdekat agar bisa memberi sebuah gaun. Tapi lagi-lagi gagal karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk OTW ke mallnya. Singkat cerita, pesta pun dimulai. Kate yang sampai duluan membuat si Ryan menjadi terpesona. Tapi tak lama kemudian Max pun sampai dengan gaun gaya peridavannya. Mereka bertiga pun mengobrol dan saling berbagi pengalaman. Ryan juga memberitahukan kalau dirinya hanyalah petugas pemadam kebakaran. Mendengar itu, sontak membuat mata Kate dan Max menjadi melotot. Dan saat DJ sudah dimulai, mereka pun mulai berdansa, berjoget, dan karena si Max menarinya terlalu semangat, pembungkus bobanya si Max malah copot, hingga bobanya menyembul keluar dan bergoyang ke kiri ke kanan. Dan bangkainya ada salah satu falcon yang sempat memotret kejadian itu. Setelah berpesta, mereka bertiga akhirnya jadi canggung. Untuk mencairkan suasana, Ryan kembali mengajak Max dan Kate untuk jalan-jalan besok.
dan mereka berdua pun menyetujuinya. Tapi setelah itu mereka malah agak sedikit adu mulut dikarenakan mereka berdua sama-sama ingin memiliki Ryan. Keesok harinya, mereka awalnya berencana untuk pergi ke museum. Tapi si Max malah mengusul mendingan mereka naik balon udara saja. Karena Ryan menyetujui saran Max, Kate akhirnya terpaksa untuk ikut. Akhirnya mereka menaiki balon udara yang dipimpin oleh seorang bapak-bapak mata sebelah. Setelah sampai di ketinggian 500 kaki, si Kate mobilnya keluar dan meminta untuk turun. Karena tidak bisa turun sembarangan, Ryan akhirnya berusaha menenangi Kate. Max kemudian berinisiatif untuk memberikan minuman kepada Kate. Tapi saat Max membuka botol minumannya, tanpa sengaja tutup botol itu malah mental dan mengenai mata kanannya pemandu balon udara itu. Hasil itu membuat kedua mata bapak pemandu balon itu tidak bisa melihat, sehingga mereka menjadi panik. Hingga pada akhirnya, mereka turun dadakan di pesta ulang tahun, tepat saat lilin itu hendak ditiup oleh si bocil, sehingga baron itu menimpa kuenya. Mereka pun pulang dengan keadaan yang kusut. Untuk memperbaiki suasana hati, si Ryan memilih untuk pergi berenang saja. Tapi lagi-lagi dua cewek ini kembali mengikuti si Ryan. Kate yang sudah siap-siap untuk pergi berenang didatangi oleh Max. Dan terlihat bebannya Max jauh lebih besar dan bahenol. Dia pun memiliki ide agar bisa terlihat jauh lebih seksi dibanding si Max. Dan dia pun... Max yang sudah di kolam renang memanggil Ryan yang sedang berjalan sendirian. Tapi ada satu orang gemoy yang lagi duduk santuy mengira Max memanggil dirinya. Dia pun datang dan menyapanya. Tiba-tiba para aki-aki di sana juga datang semua dan sekolam sama Max hingga membuat Max menjadi risih. Tapi tak lama kemudian Kate pun sampai ke tempat itu dengan dalaman yang memamerkan boba kenyalnya. Sehingga membuat semua mata tertuju kepada dirinya. Dan di sini mereka mulai berlomba-lomba untuk caper ke Ryan. Singkat cerita, saat di luar hotel, mereka berdua melihat Ryan yang hendak pergi duluan. Dikarenakan dia akan terlambat untuk acara pernikahannya. Di sini dia akan pergi menggunakan mobil dengan temannya yang bernama Craig. Karena tidak mau ketinggalan, Mac dan Kate akhirnya meminta untuk ikut dengan mereka. Saat di perjalanan, si Kate iri karena Mac duduk di belakang bersama Ryan. Dia pun berniat mengacaukan suasananya. Lalu dia pun memperlihatkan masa kecil Max yang konyol, sehingga Max merasa telah dipermalukan oleh Kate. Tak lama kemudian, mereka pun berhenti di Pertamina untuk mengisi bensin. Kate yang kebelet pingin buang air kecil, buru-buru pergi ke toilet umum, yang mana kondisi toilet itu sungguh... Tapi mau tak mau, Kate terpaksa masuk karena saking kebeletnya. Dan di luar, Mac malah membahas kelakuan Kate karena telah mempermalukan dirinya di depan Ryan tadi. Dia sengaja mengganjal pintu toilet sehingga Kate tidak bisa keluar. Di dalam toilet, nampak Kate berusaha keluar lewat jendela. Tapi saat dia mulai naik, kakinya malah kepeleset hingga masuk ke kloset yang penuh dengan kumbangan ee. Hingga akhirnya Kate berhasil keluar lewat jendela dengan keadaan yang penuh ee. Dia pun marah-marah dan membersihkan diri menggunakan sarang air yang ada di pom bensin itu. Saat di tengah perjalanan, Kate meminta Ryan untuk memijit lehernya. Max yang melihat itu menjadi cemburu. Kemudian dia memasukkan beberapa obat ke dalam botol minuman supaya Kate meminumnya hingga teler. Karena tidak ada yang mau minum, Craig akhirnya meminum minuman itu dan membuat Max terkejut dan menjadi was-was. Bahkan dia meminta untuk tukaran menyetir mobil itu, tapi Craig tidak mempedulikannya. Hingga saat hari sudah mulai gelap dan penumpang sudah pada tertidur, Craig juga ikutan tertidur karena pengaruh dari minumannya, sehingga membuat mobilnya menabrak pembatas jalan. Mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel. Kate yang melihat botol minuman itu akhirnya tahu perbuatan Max, dan akhirnya mereka pun diam-diaman. Tapi tidak lama kemudian mereka pun saling mengalah walaupun kecewa satu sama lain. Setelah itu, Kate pergi membeli minuman. Tak berapa lama, Ryan datang menghampirinya dan langsung mengajak untuk mantap-mantap di sana secara tiba-tiba. Setelah puas, si Kate merasa senang karena dia merasa telah berhasil bisa menggenjot dengan Ryan terlebih dulu. Besok paginya, Max pergi menemui Kate yang sedang sarapan. Dia mulai sadar bahwa yang mereka berdua lakukan itu salah. Max juga bilang untuk berhenti mengejar Ryan, walaupun dia pemadam kebakaran, sipek, dan punya batang yang bengkok. Max keceplosan kalau Ryan mempunyai otong bengkok, hingga membuat Kate jadi kalau pas semalam digenjot oleh Ryan, batang Ryan emang beneran bengkok.
Jadi di sini sebenarnya Cat paham kalau si Mac hanya berpura-pura untuk sadar diri. Tapi sebenarnya si Mac udah pernah menikmati batang bengkoknya si Ryan. Begitu juga dengan Cat yang melakukan sebaliknya. Jadi intinya mereka berdua sudah sama-sama pernah digenjot oleh si Ryan. Hingga mengakibatkan mereka saling ribut karena sama-sama saling mengkhianati. Karena membuat keributan, mereka akhirnya diinterogasi oleh pihak berwajib setempat. Dan di sini diketahui kalau mobil Craig sudah dipinjam oleh Ryan untuk buru-buru pergi ke acara pernikahan. Cat dan Max pun mulai sadar kalau mereka sudah dimanfaatkan oleh Ryan. Dan mereka pun segera pergi untuk menyusul Ryan. Saat sampai, mereka masuk ke rombongan pernikahan dan bilang sama pengantin perempuan situ kalau mereka berdua sudah digenjot oleh calon suaminya semalam. Dengan penuh emosi, si mempelai perempuan itu pun langsung membuka pintu dan melemparkan bunganya ke arah pengantin pria. Ternyata itu bukanlah pernikahan si Ryan. Mereka pun kembali mencari ruangan pernikahan si Ryan hingga mereka berhasil menemukannya. Ryan berusaha menahan emosi kedua sahabat itu dan berusaha meluruskan untuk tidak merusak acara pernikahannya. Dia pun menjelaskan kalau yang salah adalah Cat dan Max sendiri. Mereka yang terus-terusan ikutin terus sejak awal. Dan karena calon istri si Ryan datang, obrolan pun berhenti. Dan mereka ditinggalkan oleh si Ryan di ruangan itu. Max dan Cat akhirnya sadar kalau emang semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Dikarenakan mereka tidak nanya dari awal. Dan yang dipikirkan sama mereka hanyalah genjot-genjot dengan batang bengkok. Singkat cerita, Max bilang ke Cat untuk berpisah di sini saja. Dan dia akan kontrak di rumah lain. Mereka pun sangat sedih karena perpisahan itu. Di akhir film terlihat Max sedang sibuk karena akan pergi main ke rumah Cat. Dan ternyata rumah mereka hanya beda satu kamar doang. Lalu mereka pun menghabiskan waktu mereka bersama dengan acara favorit mereka. Dan film pun tamat. Oke, itulah film yang kita review kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Dan jika kalian masih ingin terus dengar ocehan saya selanjutnya, mohon di subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.